Pada pertengahan abad ke-14, Kerajaan Majapahit berdiri kokoh sebagai kekuatan besar di tanah Jawa. Namun, stabilitas internalnya seringkali digoyahkan oleh berbagai pemberontakan. Di tengah ketidakpastian itu, muncullah seorang pemuda bernama Gajah Mada. Bukan berasal dari keturunan bangsawan, ia mengawali karirnya sebagai bayangkara, pasukan pengawal raja. Gajah Mada dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan keberanian di atas rata-rata. Puncak dari kehebatannya adalah saat ia berhasil menyusun strategi untuk menyelamatkan Raja Jayanegara dari pemberontakan Rakuti, sebuah aksi heroik yang mengesankan seluruh istana. Atas jasanya yang luar biasa, karir Gajah Mada melesat. Ia dipercaya menjabat sebagai patih di Kahuripan, kemudian di Kediri. Setelah Raja Jayanegara wafat, tahta Majapahit diwariskan kepada Ratu Tribuana Tunggadewi, seorang pemimpin yang tak kalah visioner. Ratu Tribuana melihat potensi Gajah Mada yang tak terbatas. Ia tidak hanya melihat prajurit yang hebat, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu membawa Majapahit ke masa keemasan. Dalam sebuah upacara yang sangat sakral dan megah, Ratu Tribuana memutuskan untuk mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Hamangkubumi, jabatan tertinggi di kerajaan setelah dirinya. Di tengah riuhnya tepuk tangan dan decak kagum para petinggi dan rakyat, Gajah Mada berdiri tegak di atas podium, siap mengukir sejarah baru dengan sebuah janji suci. Dengan sorot mata penuh keyakinan dan ekspresi yang tegas, Gajah Mada berdiri tegak di tengah-tengah alun-alun kerajaan yang dipenuhi ribuan pasang mata. Mereka semua menanti pidato pertama dari Mahapatih baru mereka. Gajah Mada kemudian mengucapkan sebuah sumpah yang bukan hanya sekadar janji, melainkan sebuah ikrar yang akan menjadi pedoman hidupnya. Kata-kata yang diucapkannya menggetarkan setiap hati yang mendengarnya, lamun hus kalah Nusantara isun amuk tipalapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amuk tipalapa. Seluruh hadirin terdiam sejenak. Mereka mencoba mencerna makna dari sumpah tersebut. Amuk tipalapa, secara harfiah berarti, tidak akan menikmati rempah-rempah. Sebuah kiasan yang diartikan sebagai tidak akan menikmati hidup atau bersenang-senang sebelum tujuannya tercapai. Sumpah ini adalah bukti nyata dari ambisi Gajah Mada yang melampaui batas. Ia tidak hanya ingin menjadi Mahapatih yang sukses, tetapi juga ingin menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah satu payung, Majapahit. Sumpah ini bukan hanya pernyataan pribadi, melainkan visi politik yang luar biasa, sebuah janji kepada dirinya, kepada Ratu, dan kepada seluruh rakyat Majapahit untuk membawa kerajaan menuju puncak kejayaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ia segera menyusun rencana strategis untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang telah ia sebutkan dalam sumpahnya. Dengan kepemimpinan yang tegas dan strategi yang brilian, ia memimpin pasukan Majapahit dalam serangkaian ekspedisi militer yang menantang. Ekspedisi pertama menargetkan Bali, sebuah pulau yang memiliki kerajaan-kerajaan yang kuat. Dalam pertempuran sengit pada tahun 1343, Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali, membuka jalan bagi pengaruh Majapahit dan penyebaran budaya Hindu-Buddha. Selanjutnya, perhatiannya beralih ke Sumatera. Ia menaklukkan Palembang, sebuah pelabuhan strategis, dan berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, yang sangat penting bagi perekonomian kerajaan. Namun, tidak semua penaklukan berjalan mulus. Peristiwa paling tragis dalam catatan Gajah Mada adalah Perang Bubat. Saat Raja Hayam Wuruk berencana menikahi Dyah Pitaloka, putri Raja Sunda, Gajah Mada melihatnya sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda secara politik dan militer. Kesalahpahaman dan ketegangan memicu pertempuran berdarah di Bubat. Meskipun Gajah Mada berhasil menundukkan Sunda, kemenangan itu harus dibayar mahal dengan tewasnya seluruh keluarga kerajaan Sunda. Peristiwa ini mencoreng nama baiknya, tetapi ia tidak pernah berhenti melangkah maju demi mewujudkan Sumpah Palapa. Satu persatu, wilayah di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku berhasil ditundukkan, membuktikan kesungguhan Gajah Mada dalam menepati janjinya. Setelah puluhan tahun mengabdi dan berjuang, Gajah Mada berhasil membawa Majapahit ke puncak kekuasaannya. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, yang juga dikenal sebagai Raja terhebat Majapahit, dan bimbingan Mahapatih Gajah Mada, wilayah kerajaan membentang dari Sabang hingga Merauke. Sumpah Palapa yang dulu dianggap ambisi gila, kini hampir seluruhnya terwujud. Majapahit bukan hanya menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, tetapi juga pusat perdagangan, seni, dan budaya yang maju. Berbagai karya sastra seperti Kitab Negara Kertagama karya MPU Prapanca, menggambarkan kemakmuran dan kebesaran Majapahit di masa itu. Pada tahun 1364, sang Mahapatih Besar, Gajah Mada, wafat. Kematiannya menandai berakhirnya era emas Majapahit. Namun,
warisan yang ditinggalkannya tidak akan pernah pudar. Sumpah Palapa menjadi sebuah simbol kuat tentang persatuan dan kesatuan, sebuah cita-cita luhur yang menginspirasi para pemimpin di masa depan. Hingga hari ini, nama Gajah Mada dan kisahnya yang legendaris terus diceritakan, menjadi pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa persatuan adalah kunci menuju kejayaan. Gajah Mada tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menaklukkan hati dan pikiran rakyatnya, meninggalkan warisan yang kekal abadi dalam sejarah bangsa.